Halo Indonesian, kita kembali lagi dengan saya Khalid Siap. Mustafa dan Saya Samsul Samsul Ramli. Ramli dengan pakaian khas SR-nya. Pak Ini- Sam, itu ini ada trap- traveler itu maksudnya Bapak tukang jalan-jalan apa? Tukang jalan-jalan. Tukang jalan-jalan, Hobinya jalan-jalan sebenarnya. Hobi jalan-jalan, Pengadaan mah sampingan aja. Jadi pengadaan sampingan, inti utamanya jalan-jalan. Nah, berkaitan dengan jalan-jalan, kalau kita bicara tentang masalah pengadaan barang dan jasa, itu kan juga terkait gitu kan. Misalnya nih, Bapak misalnya mau terbang ke satu daerah, Yap. itu Bapak bikin kontrak dengan Garuda atau beli aja? Ya karena kebutuhan saya tidak terlalu tidak terlalu besar Iya. gitu kan. Kemudian kalau saya sampai kontrak jangka panjang itu terlalu terlalu. Ya, dan juga Garuda akan bilang, siapa lu? Siapa lu gitu kan, kebutuhannya cuman kecil saja, Nah. maka ini cukup spot buy saja lah. Nah, makanya gitu. kita sekarang akan membahas tentang masalah hubungan Oh iya, antara pembeli dengan penjual yang berkaitan dengan perikatannya. Siap. Dan kita akan coba kaitkan dengan supply positioning model dan supplier perception model. Nah, kalau kita lihat Pak Sam, menurut teori supply chain management, untuk hubungan antara pembeli dan penyedia dari sisi bisnis, itu kan ada 7 nih. Ya, 7. Yang pertama disebut dengan spot purchase. ya, Yang kedua disebut dengan regular trading. regular trading. Yang ketiga adalah call off. Call off. Ya. Yang keempat adalah fixed construction. Jadi fixed fixed contract. kontrak Kontrak tetap. tetap. Kemudian yang berikutnya adalah partnership. Ini kerjasama. Yang keenam adalah joint venture, Ini sudah mulai selain kerjasama sudah mulai membangun bisnis bisnis bersama. bersama. Dan yang terakhir adalah internal provision. Jadi masing-masing pihak sudah mulai terlibat di dalam Kalau bisnis saya gampangnya masing-masing. akuisisi. Siap. Beli sekalian perusahaan-perusahaannya. Iya, Nah, gitu. gitu. Nah, mari kita bahas nih. Oke, siap. Ya. Kalau kita bicara tentang masalah supply positioning dan supplier perception, kan sudah terbentuk nih. Bagaimana pandangan kita terhadap kebutuhan kita dan bagaimana kita melihat penyedia barang dan jasa terhadap kita. Nah, yang pertama, spot purchase. Ya. Beli langsung. Nah, ini paling bagus pada kondisi apa dilakukan? Nah, ini maka saya sering bilang bahwa pembelian langsung ini sebenarnya adalah metode kontrak yang merespon kebutuhan yang sebenarnya betul-betul secara value for money dari sisi waktu itu tidak bisa kita handle secara maksudnya waktu apa? Kita perlu barang ini cepat. Sehingga kalau misalkan barang ini cepat, kita tidak bisa lagi memilih penyedia mana yang akan kita ajak kerjasama. Ya. Nah, otomatis karena cepat nilai kecil, Kemudian cepat nilai kecil loh ya. iya cepat nilai kecil, Iya. maka kemudian kita tidak mungkin mengajak penyedia mendapatkan penyedia yang develop gitu. Meskipun bisa ya, tapi susah. Karena apa? Bagi penyedia, lu nggak beli ke gua juga nggak apa-apa, gitu kan? Nah, maka penyedia umumnya bisa juga marginal, bisa juga exploit. Kalau marginal sama sekali nggak tertarik mereka. Nah, kita akan mendapatkan penyedia exploit nanti. Jadi bisa saja dikatakan bahwa kita melakukan proses bisnis dengan cara spot purchase apabila tingkat risikonya rendah, Siap. nilai pembelian rendah, Iya. dan penyedianya itu masuk pada ketertarikan yang rendah. Rendah, ya. Jangan sekali-sekali melakukan pembelian langsung apabila ketertarikan penyedia itu tinggi. Tinggi. Nah, itu sebaiknya kita maintain yang betul-betul. Kita hindari, mereka akan kecewa. Iya. Terus di sisi lain lagi, untuk barang-barang yang berisiko tinggi terhadap perusahaan, jangan sekali-sekali kita lakukan dengan cara spot purchase. Jadi Ini kalau pertama ya. kalau spot purchase ini biasanya diletakkan di ujung transaksi saja. Jadi sifatnya surat pesanan saja, purchase order saja. Jadi bukan berdasarkan nilai. Bukan berdasarkan Bukan nilai. di bawah 200 juta, di bawah iya. 500 juta, kita melakukan pembelian langsung. Bukan. Sebaiknya ini perlu dimaintain betul-betul. Jadi sebenarnya spot purchase ini perlu dihindari sebenarnya ya. Karena kita meletakkan diri kita pada kuadran marginal dan exploit di dalam perception penyedianya. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya sudah, kita taruh ini di ujung transaksi saja. Sementara perikatannya diikat dengan perikatan yang lebih besar. Nah, perikatan yang lebih besar yang kita diskusikan nanti berikutnya. Nah, ini yang pertama nih. Jadi yang pertama adalah spot purchase. Kemudian bentuk hubungan bisnis yang kedua adalah regular trading. Nah, ini sudah mulai ada transaksi. Kita mulai berjanji dalam jangka yang panjang. Ya. Kemudian kita mengeksekusi kebutuhan kita secara reguler. Reguler ini bisa rutin per bulan atau juga per 3 bulan atau per
kebutuhan segala macam. Tapi perjanjian sudah mulai ada, secara panjang. Tidak hanya bersifat lagi beli putus, tapi kemudian sudah mulai ada perikatan-perikatan. Nah, kalau di private ini biasanya regular trading ini mereka sudah punya ya semacam supplier tertentu. Ada langganan. Ada langganan lah namanya. Jadi bukan lagi cek toko sebelah aja. Nggak bisa, jadi kita udah langganan. Nah, kemudian kalau di public itu biasanya kita sudah mengikat dengan perikatan-perikatan yang sifatnya kemudian disebut transaksional. Nah, tapi berarti ini masih belum bisa dilakukan untuk supply positioning model pada tahap leverage. Betul. Masih kebanyakan pada kotak rutin. Pada box atau kuadran rutin. Dan juga bisa saja untuk penyedianya sudah mulai agak naik ke atas nih. Bukan lagi marginal tapi sudah mulai agak develop dikit lah ini. Gitu. Udah mulai ada ketertarikan sedikit loh. Ini beli terus nih gitu kan. Mereka mulai menyampaikan tentang service-nya gimana. Gitu. Kalau di marginal itu kita hanya berbicara harga, exploit kita bicara harga. Jadi level service nggak bisa dinaikin, harga aja gitu kan. Jadi tapi ini kemudian mereka mulai menawarkan service. Nah, makanya kita mulai reguler. Reguler gitu ya. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga adalah call off. Nah, kalau call off kontrak ini adalah perjanjian dalam skup jumlah yang besar, tapi perbagian. Oh, masih terpisah gitu terpisah. ya? Nah, kalau terpisah. Ini sebenarnya kebutuhan-kebutuhan yang tidak tidak reguler. Tapi kemudian ini diikat secara ya udah kita kontraknya nilainya besar, tapi per eksekusi per kebutuhan kita saja. Per eksekusi kebutuhan. Nah, jadi kita tinggal kuadrannya kayaknya masih di kuadran rutin mengarah ke leverage. Iya. Ini kalau di positioning modelnya ini mulai masuk ke leverage ya. Leverage dan agak sedikit naik ke atas ke develop. Iya. Tapi belum masuk kepada perceptionnya develop. Ya, sudah mulai naik ke bottleneck, di supply positioning, arah leverage, kemudian naik ke atas ke arah. Nah, ini itu yang harus hati-hati karena kita bisa saja terkait call up ini kan maksudnya call up ini kontraknya bisa saja jangka panjang. Tapi kita melakukan eksekusi berdasarkan kontraknya. Call up itu namanya kita kalau ada kebutuhan panggil gitu ya. Ada kebutuhan panggil dan segala macam. Penyedia sudah mulai masuk ke area-area develop. Ini istilahnya sudah menjadi langganan. Iya, kalau tadi regular trading ini bisa menjadi langganan, mulai sudah menjadi langganan utama gitu ya. Itu call off ya. Call off. Kemudian yang berikutnya itu adalah kalau kita melihat di dalam kontraknya. Ini yang selanjutnya ini baru mengarah ke fix kontraknya. Fix. Makanya yang keempat itu adalah fix kontrak. Kalau tadi kita pecah-pecah menjadi beberapa kontrak gitu sesuai dengan apa ketika kita membutuhkan kita pilih kita kontrak. Ini mulai masuk ke ini fix kontrak. Fix kontrak. Nah, ini berarti sudah masuk ke leverage. Sudah masuk ke leverage. Nah, kalau ini kalau kebutuhan kita bisa kita konsolidasikan kemudian berada di kuadran leverage, maka kan perikatan kontrak kita sebenarnya ada pada poin harga saja. Betul. Karena kualitas standar. Nah, maka pada dengan perikatan fix kontrak ini kita perlu mendapatkan penyedia-penyedia yang sifatnya develop ya. Develop. Walaupun mungkin ke arah exploit masih bisa sedikit masih gitu ada. Makanya kemudian kalau kita ketemu dengan pasar yang exploit di dalam fix kontraknya betul-betul syarat-syarat kontrak, syarat-syarat umumnya harus jelas. Betul, biar jelas kewajibannya. Jadi karena memang kebanyakan justru malah di pasaran ini yang namanya fix kontrak itu untuk penyedia yang exploit. Nah, sehingga perikatan hak dan kewajiban para pihak harus didefinisikan secara jelas. Jadi ini fix kontrak inilah yang paling umum ada di kita. Paling umum namanya kita kenal sekarang dengan kontrak harga satuan, ada, kontrak lumsum, kontrak tahunan lah. Ada SPK, ada surat perjanjian. Itu namanya adalah fix kontrak. Nah, kemudian perikatan yang kelima disebut dengan partnership. Kemitraan. Ini kita mulai mengadakan kontrak yang lebih panjang dari yang biasanya. Biasanya kalau kontrak fix kontrak itu 1 tahun misalnya. Ini multi years. Ini mulai bisa multi years. Ini untuk kebutuhan-kebutuhan yang mengikat sebenarnya. Kebutuhan-kebutuhan yang mengikat yang tidak mungkin kita bisa hindari. Dan bisa saja kebutuhan tersebut apabila diikat dengan waktu yang lebih panjang itu jauh akan lebih efisien, lebih memenuhi value for money. Jadi sebaiknya begitu partnership jangan ambil penyedia yang exploit. Jangan. Ini sudah wajib mutlak kita harus membentuk penyedia itu menjadi develop. Develop kalau tidak core. itu core.
atau bahkan core. Ini sudah paling tinggi kalau gitu untuk yang partnership. Kemudian yang keenam adalah joint venture. Nah, kalau joint venture ini kemudian ini sudah mulai sifatnya investasi. Biasanya ini untuk kebutuhan-kebutuhan yang berbentuk aset ya. Betul. Berbentuk aset. Kita perlu bisa saja ini kalau joint venture itu kan biasanya dalam dunia private itu kita mulai masuk investasi dana. Investasi. Jadi sudah mulai kita menginvestasi ke perusahaannya, Terus kemudian kita memberi insentif kepada kepada penyedia, kemudian kita berbarter sumber daya. Ini udah pasti core kalau ini, udah nggak ada alasan lagi masuk kepada marginal, exploit atau develop, udah tidak ada lagi. Meskipun dapat develop juga, nanti develop itu yang potensial untuk menjadi core. Dan ya sudah mengarah ke sebelah kanan. Betul sekali. Dan yang paling terakhir adalah internal provision, akuisisi. Ini sudah harus kita mulai dipikirkan, gitu kan, kita tidak bisa lagi bekerja sama seolah-olah kita dua pihak yang berbeda. Betul. Ini kita sudah menjadi satu kesatuan utuh. Ya. Kemudian ya macam-macam. Nanti kalau kita posisinya tinggi, posisinya kuat, kita sebagai pembeli yang kuat, kemudian sumber dana kita besar, akhirnya kita mengakuisisi. Nah, ini biasanya ada pada kontrak-kontrak yang disebut dengan KPBU ya. Kerjasama pemerintah dan badan usaha. Nah, ini yang kebijakan pemerintah yang sekarang itu mencoba menarik pasar itu menjadi bagian dari pemerintah. Nah, KPBU ini namanya. Misalkan kita bangun tol, ini mulai kita menarik dunia swasta menjadi bagian dari pemerintah, sehingga mereka nanti investasi dana dari mereka. Ini kalau dana dari mereka ini udah mulai joint venture sebenarnya, tapi mulai mengarah ke jadi mulai mengarah kepada internal provision. Mungkin sama seperti ini Pak Sam, bagaimana pembentukan anak perusahaan. Betul, seperti itu. Karena gini, ketika kita ya anggap saja akuisisi misalnya, kita mulai mengaudit mereka, kita mulai menilai ada perikatan yang namanya open book costing gitu. Jadi pembukuan terbuka bersama. Kan ada banyak kesalahan nih, banyak perusahaan-perusahaan di luar sana membentuk anak perusahaan dari nol untuk melaksanakan pekerjaan atau melaksanakan kebutuhan daripada induk perusahaan. Padahal yang sebenarnya itu adalah anak perusahaannya harus terbukti dulu di luar sana, kemudian diakuisisi. Ini yang salah gitu, karena memang mereka mau merespon pasar. Karena ini tadi saya bilang, itu sebenarnya penyedia yang memiliki anak cabang, anak perusahaan segala macam, tapi tidak dalam kerangka internal provision itu adalah penyedia exploit yang mencoba meraih pasar yang pas nilai proyek yang besar di pemerintahan, tapi sebenarnya mereka daya tariknya kurang gitu. Saya mencoba untuk menyederhanakan ketujuh hubungan ini. Coba Pak Sam ya. Begini, apabila Anda seorang pegawai kantoran yang setiap hari harus sarapan dengan telur, kemudian Anda berangkat ke kantor, singgah ke warung membeli telur, warung mana saja, inilah yang disebut dengan spot purchase. Anda beli aja satu. Kira-kira bagaimana tanggapan penjual? Ini beli, udah beli aja. Setelah selesai, lupa. Anda tidak memiliki nilai di mata mereka. Wong cuma beli sebutir telur kok. Nah, tapi apabila Anda setiap pagi singgah ke warung yang sama, ketemu dengan penjual yang sama, Mas, biasa. Udah mulai nih. Reguler. Sudah mulai ada ketertarikan. Inilah yang disebut dengan regular trading. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu, ini kebetulan warungnya dekat kantor. Kita ke kantor saja, kita telepon. Tolong ya diantar ke ruangan. Bahkan kadang-kadang bisa ngutang. Kadang-kadang bisa ngutang, gitu kan. Tinggal telepon saja. Ini disebut dengan call off kontrak. Jadi saudara mulai kepercayaan terbangun. Kepercayaan terbangun. Semakin tinggi. Kemudian kita mengatakan, gini deh. Saya kan kerja di sini. Saya minta setiap pagi taruh telur di atas meja saya. Di ini nanti saya akan bayar setiap bulan atau per 3 bulan atau per 6 bulan. Kita bikin tertulis deh kontrak. Siap, ini fix kontrak. Disebut dengan fix kontrak. Betul. Kemudian rupanya ada teman-teman yang lain lihat, kayaknya kamu tiap pagi ada telur nih. Boleh dong saya? Oh iya, gampang. Nanti siapkan ke saya. Kita hubungi, tolong ya, biasanya 1 butir telur sekarang menjadi 5, menjadi 10. Kita bagi untungnya. Nah, ini namanya adalah partnership. Kemudian berikutnya kita tanyakan, berapa sih modalnya kamu di situ? Kayaknya telurnya lumayan nih. Kita suntik modal ke sana. Inilah disebut dengan joint venture. Yang terakhir, sudah deh, warungmu saya beli. Berapa? Ya, itu jadi milik saya.
Inilah disebut dengan internal provision. Ya. Contohnya keren banget ya, contohnya keren Sederhana banget. aja. Jadi kita mencoba menyederhanakan. Mudah-mudahan pelaksana teman-teman yang mengikuti kursus ini bisa jadi lebih paham, karena memang materi kita kali ini adalah materi tingkat dasar ya. Iya. Jadi yang penting adalah bagaimana kita memahami pola hubungan-hubungan yang ada di dalam pengadaan barang jasa, baik private, publik maupun nirlaba. Demikian materi kita pada hari ini. Saya Khalid Mustafa. Saya Samsul Ramli. Salam pengadaan. Jadi jangan sampai mereka jualan telur aja maksudnya. Saya nggak kepikiran.